Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Ayo amati gambar berikut ini. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Penny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Penny melihat ikan di dalam kolam. Simak percakapan berikut ini. Siti: aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian Dayu menjawab, betul sekali Siti. Penny juga mengatakan, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu juga menjawab, aku juga setuju denganmu Penny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Penny mengatakan, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Ayo selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tersebut? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Dan pertanyaan yang keempat, sebutkan dua hal penting yang ada pada cerita. Pertanyaan yang kelima, ayo tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan yang manakah? Silahkan tuliskan. Nah, kemudian berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan tadi, huruf kapital digunakan pada teman-teman. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pendek pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Yang pertama yaitu mencoret-coret tembok kelas. Gambar manakah yang sesuai? Benar, gambar yang nomor 2. Lalu kita hubungkan dengan garis. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini sesuai dengan gambar nomor 3. Nah, yang terakhir, melaksanakan tugas piket kelas. Ini sesuai dengan gambar yang pertama atau nomor 1. Kita hubungkan bersama-sama ya. Untuk kegiatan selanjutnya, bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat.
Kemudian tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Teman-teman, Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar berikut. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar berikut ini. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih berat? 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan berikut? Ayo perhatikan tulisan di dalam kotak. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya 1 kg itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram hingga 100 gramnya jumlahnya ada 10 kali. Nah, dengan demikian 1 kg pepaya dengan 200 gram jagung maka lebih berat 1 kg pepaya. Nah, teman-teman, timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Teman-teman, ayo jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Yang kedua, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menuliskan kalimat. Lalu, berikan juga contohnya ya. Yang ketiga, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Dan yang keempat, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Untuk tugas di rumah, temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dalam kilogram dan gram. Kemudian, tuliskan penemuanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada ukuran yang tepat. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.